PDIP terancam tergusur dari posisi puncak pada pemilu 2024 setelah menjadi pemenang dalam dua pemilu sebelumnya. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Partai Banteng Merah kalah oleh Partai Gerindra. Benarkah ini efek Jokowi beringsut sehingga PDIP surut? Lonceng peringatan berdentang kencang di tubuh partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. PDI Perjuangan diprediksi akan tergusur sebagai pemenang pemilu legislatif 2024. Sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP dikudeta oleh Partai Gerindra. Survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas PDIP turun ke peringkat kedua. Elektabilitas PDIP 18,3%, kalah oleh Gerindra dengan elektabilitas 21,9%. Survei LSI Denny JL pada 20 November hingga 3 Desember 2023 juga menunjukkan elektabilitas PDIP 19,3%. Mereka kalah tipis dari Gerindra yang memiliki elektabilitas 19,5%. Namun, survei Poltreking Indonesia pada 29 November hingga 5 Desember masih menunjukkan PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, 22,2%. Mereka di atas Gerindra yang memiliki elektabilitas 18,3%. Pakar politik Hanta Yuda menilai anjloknya elektabilitas PDIP imbas dari semakin kentaranya dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Imbas dari semakin jelasnya preferensi pilihan politik Jokowi yang sebelumnya itu lebih cenderung pada Ganjar, tapi belakangan semakin jelas mengarah ke Prabowo Gibran saat Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini mengakibatkan melemahnya persepsi publik tentang dukungan Jokowi kepada Ganjar. Hanta juga menyatakan migrasi pemilih Jokowi dari PDIP ke Partai Gerindra cukup tinggi. Mereka yang bermigrasi itu adalah mereka yang puas dengan kinerja Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Anjloknya elektabilitas PDIP merupakan blunder atas posisi mereka yang gencar menyerang kinerja Jokowi pasca putusan MK dan majunya Gibran dalam Pilpres. Hal itu memaksa PDIP untuk menelan ludah dan kembali balik badan merangkul Jokowi. PD Perjuangan kalau kita cermati mulai merevisi strategi politiknya yang sebelumnya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, bahkan mengkritik keras isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi, politik dinasti, kinerja Pak Jokowi diapresiasi negatif dan lain sebagainya oleh Ganjar dan PD Perjuangan, dan itu ternyata justru mendegradasi elektabilitas PDIP dan Ganjar Pranowo. Namun, sikap PDIP yang tiba-tiba melunak pada Jokowi dalam 2 minggu terakhir sepertinya bertepuk sebelah tangan. Jokowi memberi sinyal bahwa ia tak lagi nyaman berteduh di bawah atap rumah PDIP. Hal itu terbaca dari klaim dari PAN yang menyatakan Jokowi adalah kader mereka. Dalam kunjungannya ke luar negeri, Jokowi juga mengenakan dasi kuning. Partai Golkar pun buru-buru menyatakan Jokowi nyaman bersama mereka. Betulkah klaim Partai Golkar bahwa Jokowi lebih nyaman dengan mereka daripada dengan PDIP? Sekembalinya ke tanah air, Jokowi mengiyakan persepsi yang berkembang di kalangan politis dan jurnalis tersebut. Golkar kan menyebut sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Golkar sehingga sekarang nggak pakai dasi. Kalau soal nyaman itu gimana Pak? Nyaman. Dibilang nyaman tuh Golkar. Pernyataan Jokowi tersebut tentu saja menjadi tamparan keras bagi PDIP. Revisi sikap politik mereka pada Jokowi dinilai tidak akan signifikan mendongkrak elektabilitas mereka, apalagi Pilpres dan Pileg sudah di depan mata. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi tersebut, wajar jika rakyat juga mengikuti preferensi politik Jokowi pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Hal ini membuat partai politik berlomba-lomba menjadi partai yang paling dekat dengan Jokowi. Akankah PDIP bisa merebut kembali dukungan pemilik hak suara seperti pemilu 2014 dan 2019? Ataukah justru mereka benar-benar terjerembab seperti gambaran survei di bulan Desember ini?
waktu yang akan menjawabnya.